umpamanya tadi katakan ada cyanida ditemukan di lambung. Iya. Nah, umpamanya apakah memang kalau orang mati karena cyanida harus ditemukan itu di empedu umpamanya atau Iya. di hati umpamanya? Iya. Itu saya ambil adalah untuk menseleksi kemungkinan ada racun-racun lain. Ya, maksud saya kalau orang mati itu apakah pasti ditemukan sesuatu zat lain atau cyanida di dalam hati atau tidak? Nah, ini dia. Ini tergantung dari proses kematiannya. Makin cepat prosesnya, peredaran dari cyanida itu tidak sampai kemana-mana. Begitu dia menyerang jantung, begitu dia menyerang otak, dia sudah berhenti. Dan ini terjadi pada kasus yang ini, menurut pendapat saya. Ya, maksud saya itu oke. Ya. Tapi standar atau parameter untuk menentukan seorang mati karena cyanida, salah satu yang paling utama Tadi hanya itu saja, bahwa tidak ada racun di dalam tubuh, tidak ada zat yang sebetulnya tidak ada di dalam tubuh dalam keadaan normal. Itu saja patokan kita. Tetapi juga kita menggunakan tadi runtutan-runtutan tadi. Ada kontak, ada gejala, ada tanda, diketemukan racun di dalam bahan yang dia kontak. Kemudian di dalam tubuhnya ada, ya udah itu kaitannya sangat erat sekali. Dan inilah namanya pemeriksaan forensik. Ya, jadi kalau ditemukan umpamanya di dalam tubuh kita ini ada cyanida. Iya. Coba jelaskan setelah dari di lambung kemana dia perginya? Dari lambung kalau dalam keadaan dosis yang kecil, Ya. itu akan diserap ke dalam tubuh, akan diserap oleh lambung, masuk ke dalam peredaran darah, di hati akan diurai menjadi asam tiosianat dan NH4. Itu amoniak. Itu akan dikeluarkan melalui kencing nantinya. Kalau dalam dosis sedikit. Coba saudara jelaskan tentang tadi saudara katakan masuk dalam hati. Iya. Lantas dirubah menjadi tiosanat. Akan metabolisme. Oleh metabolisme. Coba jelaskan tubuh. bagaimana reaksinya itu. Reaksinya seperti biasa saja, seperti makanan. Makanan itu juga akan melewati hati, di hati nanti akan diolah, yang protein akan dikirim ke otot dan sebagainya. Ini juga begitu, karena ini racun, dia akan diolah dan dibuang melalui ginjal, akhirnya kelewat urin. Jadi kalau racun itu masuk ke hati, maka dia bereaksi dan keluarlah namanya tiosianat itu tadi dan urium. Jadi kalau orang mati selalu kemungkinannya ada ditemukan dalam hati tiosanat ini. Iya. Ada ya? Harusnya ada, tapi karena matinya cepat, proses itu belum berjalan. Proses itu belum berjalan. Seharusnya ada ya? Ada. Seharusnya syarat, karena saya baca di ahli itu juga. Seharusnya parameter untuk menentukan matinya seorang ini adalah karena ditemukannya zat tiosanat di dalam hati. Pertanyaan saya, di dalam hasil lab ini ditemukan nggak tiosanat itu? Nggak ada, karena apa? Karena dia cepat sekali proses kematiannya. Nanti solusi kedapnya apa? Tidak ada ya? Tidak ada. Tapi Bapak juga harus berpikir, saya ngomong tidak ada, karena apa? Secara forensik itu karena prosesnya sangat cepat sekali. Hitungannya hanya detik loh Pak. Hitungannya hanya detik. Ya. Oke, jadi tidak ada tiosanat. Ya, jadi saya juga minta pada Pak Hakim untuk menjelaskan bahwa saya menjelaskan tidak ada, memang itu benarnya seperti itu. Pengetahuan umumnya adalah seperti itu. Tapi karena prosesnya sangat cepat, tidak sampai dia sampai ke itu. Bahkan tidak sampai ke usus. Tidak sampai ke usus halus. Karena keburu mati dia. Dosisnya besar sekali, 2 kali lipat. Oke, saya tanya lagi. Tadi saya katakan karena cepatnya dia langsung menyerang jantung dan otak. Nah, bagaimana bentuk serang ke jantung itu? Apa tanda-tanda bahwa jantung itu diserang? Jantung itu diserang ya itu dia. Jadi dia berhenti bernapas. Ada dan di otak dia kejang-kejang. Seandainya kita periksa jantungnya, ada nggak tanda-tanda di dalam? Ada namanya bintik-bintik perdarahan. Biasanya ada bintik-bintik perdarahan. Di jantung itu ya? Iya. Di otak?
Di otak itu biasanya otaknya mengalami kelainan-kelainan perdarahan juga, perdarahan kecil-kecil, bukan Gitu. bukan yang namanya stroke, bukan yang namanya stroke. Terutama adalah pada batang otak. Batang otak itu yang mengatur pernapasan dan kerja jantung. Itu kalau keserang itu semua orang pasti akan mati biasanya. Karena memikirkan Pak Dokter. Iya. Karena Bapak mengatakan seharusnya dicek jantung, seharusnya Iya. dicek kepala, Iya. sehingga kan kita merasa sayang, loh kenapa nggak diperiksa? Padahal Iya. kalau diperiksa kan lebih akurat. Iya. Kan begitu dokter. Ya, kan? tapi kan Bapak nggak tahu kenapa polisi meminta seperti itu. Itu kan mungkin ada pertimbangan-pertimbangan Iya, lain. iya, makanya hanya Iya. jadi seandainya kalau polisi minta hanya organ di lambung, Bapak hanya bisa periksa itu aja ya. Lah iyalah, Nggak bisa periksa tubuhnya. nggak bisa karena kan harus membuka. Oh, begitu ya. Iya. Tapi harus menurut membuka saudara semua. sebaiknya sebenarnya semua ya. Menurut saya sebaiknya itu. Iya. Sebaiknya itu. Kalau umpamanya tadi saudara mengatakan, sekalian juga saya baca-baca buku, memang kan banyak di luar kita ini banyak ada sianida juga. Tadi Bapak katakan ada dalam singkong, Iya. ada dalam rokok, nah, apel juga ada. Apa ada? Ada apel juga ya. Jadi kalau umpamanya atau di coklat ada coklat. Coklat saya nggak tahu persis Ya, berarti ya. apel ada ya. Apel. Nah, jadi kalau dia makan coklat, apel sebelumnya Iya. ada kemungkinan juga ada dong di dalam lambungnya. Ada. Kemungkinannya. Ya, yang Iya. ya di dalam karena kecil kan? Iya, karena kecil. 0,2 sekali, Iya. 0,2 kan kecil sekali itu kan? Iya. Jadi bisa juga itu dari makanan begitu ya? Bisa. Bisa. Tapi kan dia nggak makan makanan apel. Bapak kan nggak tahu. Kan kelihatan di TV. Di berita acara ada. CCTV kan Di ada. berita acara ada. Pak. Nanti kita itu udah Bapak. Nanti. Ya. Iya. Ada kan? Ada. Iya. Ada. Iya. Tapi Bapak begini Pak, kalau jumlahnya sedikit itu tidak banyak menyebabkan efek karena dia di metabolisme tadi itu Pak. Jadi dia dikeluarkan. Iya, jadi Dikeluarkan. sudah benar Bapak. Iya. Karena kita temukan kan 0,2. Iya. Bapak bilang tadi mungkin karena makanan, Iya, antara iya. lain apel, ya kan? Iya. Nah, Bapak kan akhirnya mengambil kesimpulan bahwa matinya ini karena cyanida karena ada dokter lain ahli mengatakan Iya. detail dosisnya bla 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 ditemukan Iya. bla 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 kan begitu. Iya. Jadi nanti itu biarlah mereka yang ceritakan Iya, Pak gitu maksud iya. saya. Iya. Biarkan Bapak di sini kan Iya, begitu. iya. Gitu. Jadi baunya cyanida itu seperti almond ya. Iya, seperti buah almond, Almond, buah ya. almond, Enak. kacang almond. Enak. Nggak ada di Indonesia, biasanya cuma di Eropa saja. Enak Dan dong almond ya. iya, dan hanya 60% dari dari kita ini tidak dapat mencium baunya. Hanya 40% orang. Jadi Atau terbalik. nggak bau busuk ya. Enggak bau busuk Nggak bau sebetulnya. busuk, Kalau ya. kalau murni Ya, almond jadi ya. enak Kalau tuh. murni Saya cyanida. juga sering makan almond soalnya Iya, enak iya. sekali tuh. Ya. Karena wangi. Eh, di lambung itu ada korosif dan sebagainya karena sakit. Jadi saya nggak Iya. ulangi lagi ya Iya. sebab-sebabnya. Jadi saya pikir untuk sementara dari kami cukup. Mungkin rekan kami. Silakan. Saksi, tadi saudara mengatakan saya belum jelas ini. Iya, Pak. Otopsi selama 11.30 Bukan otopsi, mohon maaf. apa? Kami tidak melakukan otopsi. Pemeriksaan lambung. Iya, pemeriksaan lambung. Sampai jam berapa itu? Sampai jam berapa? Sampai sekitar jam 1-an, sekitar jam 1. 1 ya. Sekitar 1. Jadi sudah masuk tanggal 10 berarti. Terus tadi mengatakan sudah dibalsem, blaming ya. Iya, di embalming. Saya ingin tahu siapa dokter yang melakukan balsem blaming tadi. Saya tidak tahu persis itu mengenai itu. Tidak tahu. Tidak tahu persis.
Terus sianida itu baunya almond itu Pak. Tadi Bapak bilang almond. Almond, kacang almond. Almond, kacang almond itu. Iya. Tidak berbau kecut kalau di ruangan seluruhnya. Secara teoritis berbau almond secara teoritis. Tapi kalau sudah dicampur-campur dengan lain itu mungkin ahli yang toksikologi lah yang tahu. Kalau dalam perkara ini sianida bentuknya apa? Kenapa? Kalau dalam perkara ini Kenapa? bentuknya sianida berupa apa? Saya nggak tahu bentuknya apa karena saya nggak memeriksa sianidanya. Oh, ya. Terus polisi yang menentukan supaya diambil sampel Iya. pencernaan Iya. lambung itu tadi. Iya. Apakah SOP-nya memang begitu? Jadi begini, standar satu pemeriksaan itu harus ada otopsi. Iya. Tetapi kalau ada hal-hal yang Maksudnya tidak gini Pak, polisi kan memungkinkan- bukan dokter. Hah? Polisi tadi penyidik kan bukan dokter. Bukan Ya. dokter. Mengapa Semua Bapak apa tunjuk? yang diminta oleh penyidik itu disesuaikan dengan Iya. kebutuhan penyidik. Ya. Jadi Padahal polisi yang kan bukan menentukan- dokter Pak ya. Hah? Polisi kan bukan dokter yang memerintahkan. Oh bukan, Iya. bukan ya polisi beneran, Polisi beneran. penyidik. Penyidik. Ya. Dokter juga Itu polisi saja saya ingin beneran. tahu. Iya iya. Karena kalau dokter kan konotasinya lain. Iya iya. Kalau penyidik dia kan awam dalam Iya iya. dunia kedokteran. Tapi undang-undang kita menyebutkan seperti itu, Pak. Bukan dokter yang menentukan, tapi penyidik. Ya. Karena disesuaikan dengan kebutuhan dia. Dia Ya. sudah banyak hobi, sudah banyak. Tapi dia kan nggak bukti-bukti. tahu apa SOP-nya orang mati itu dari mana, otopsinya bagaimana, dia kan nggak ngerti Pak. Jadi saya ingin tahu yang Iya. menentukan itu penyidik, padahal dia kan bukan dokter. Kecuali dokter polisi lain Pak. Iya, makanya tadi kan saya bilang yang menentukan otopsi atau tidak adalah polisi atau penyidik. Mengambil, Karena bukan, penyidik- iya tahu, iya. apa mengambil apa Oh, mengambil lambung. iya, iya. Iya. Lambung, hati, dan limpa tadi. Iya. Iya. Dia kan bukan seorang dokter kan? Yang saya tanyakan Iya. itu aja. Tapi mereka punya pengetahuan juga saya kira. Karena mereka juga belajar ilmu forensik. Ya, Mereka sudah. belajar di PTIK Ya, cukup ilmu ya. forensik. Iya. Sekali lagi, saya mau tanya sedikit lagi aja Iya, Pak. Pak. Ya. Tadi kan saudara mengatakan soal korosif itu ya. Iya. Kalau orang minum ekstasi bisa juga korosif. Saya kira tidak. Taksi itu tidak terlalu asam dan tidak terlalu basah dia. Kalau heroin, Kecuali kalau dia benar-benar banyak. ya banyak. Kalau banyak umpamanya, Kalau banyak sekali ya bisa bisa saja. saja. Bisa saja. Kalau heroin, Heroin tidak. Heroin tidak. Bahkan heroin tidak diserap oh, di dalam ini. Jadi kalau kita menggunakan heroin dengan ditelan itu nggak ada efeknya. Tapi kalau disuntik atau dihirup itu paling cepat sekali. Karena dia targetnya adalah darah. kalau sabu-sabu, Sabu-sabu itu mungkin agak asam ya mungkin. Tapi tidak akan sampai seperti ini. Tidak akan mengalami iritasi tidak akan mengalami erosi yang seperti ini. kalau banyak, Kalau banyak tuh juga tidak sampai seperti itu. Karena kalau banyak dia pasti akan muntah-muntah. Karena efek dari ekstasi itu seperti itu merangsang otak untuk dia bekerja sehingga dia akan muntah-muntah jadi keluar lagi. enggak, saya tanya sabu-sabu. Sabu-sabu saya kurang tahu persis kalau mengenai jumlahnya. Karena sabu-sabu itu kayaknya agak asam tapi tidak akan menyebabkan perlukaan semacam seperti ini. Hanya paling-paling iritasi lambung. Kemudian setelah malam iritasi hanya kemerah-merahan saja lambungnya. Kalau kita lihat tadi kan hitam. Kalau umpamanya dia sudah sering minum terus gitu, bisa terjadi nggak? Kalau sering ya bisa. Jadi sakit mah biasa lah. Bisa Itu lah, seperti sakit kalau mah sering. biasa. Iya. Ya, sampai sakit gitu mah. ya, bisa Sakit mah itu juga iritasi sebetulnya di lambung. Korosif juga namanya tuh. Iya, korosif. Enggak korosif udah terlalu berat. Erosi Makanya saya bilang namanya. kalau umpamanya
tadi saya katakan sabu-sabu yang sering terus diminum bisa juga korosif. Nggak sampai korosif, Pak. Nggak sampai korosif. Dia hanya kemerahan saja. Dan itu sudah menimbulkan gangguan, dia mual-mual. Yang orang bilang sakit mah. Jadi apa saja selain cyanida yang membuat korosif? Tadi itu kan Hanya itu H2SO4, kemudian asam formiat, sama penyakit kemudian yang lain ya? lisol, karbol, yang katanya ada minum membunuh Kalau diri. umpamanya ekstasi atau heroin diminum tiba-tiba dalam jumlah yang banyak, itu bisa juga tiba-tiba mati. Bisa cepat mati nggak? Matinya tapi lain. Lain. Dia akan keluar busa. Busa. Dia akan keluar busa kalau heroin. Oh, kalau keluar busa itu karena heroin ya? Heroin. Busanya banyak dan busanya meleleh sampai banyak sekali. Dan cepat itu ya? Cepat, karena dia menyerang paru-paru, paru-parunya menjadi bengkak. Oh, minum heroin juga bisa langsung mati gitu ya? Iya, bisa. Tapi nggak secepat inilah gitu. Nggak hitungan detik. Tapi Tidak bisa hitungan juga. detik. Gitu, Bisa. Ini kan secara ilmu lah ya. Iya. Dan itu berbusa gitu ya? Berbusa, yang paling jelas tanda-tandanya adalah berbusa. Karena paru-parunya membengkak besar, paru-parunya. Gitu. Kalau karena cyanida nggak berbusa? Cyanida tidak berbusa. Tidak berbusa. Tidak berbusa. Tapi dia bisa keluar cairan dari mulut karena tadi itu otot yang menjaga supaya isi lambung tidak keluar, karena dia mati dia jadi kendor. Nah itu dia jadi bisa keluar. Tapi bukan busa. Ya? Bukan busa. Bukan berbusa. Baik, terima kasih dokter. Ya. Cukup ya. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara ahli ya, saya mau bertanya. Sudah berapa tahun ahli menjabat sebagai dokter spesialis? Saya lulus pada tahun 90 dari FKUI, tahun 90. Dan semenjak itu saya bekerja di forensik, baik di UI maupun di Rumah Sakit Polri. Berapa tahun kira-kira? Di UI saya bekerja sampai 2000, tahun 2000. Terus kemudian tahun 2000 sampai tahun 2005 saya pindah bekerja di Semarang. Terus pulang dari Semarang tahun 2005, saya akhirnya masuk kemari lagi jadi dokter forensik di Rumah Sakit Polri. Sudah cukup lama berarti ya? Iya. Baik. Selama bertugas sebagai dokter forensik, apakah sudah sering memeriksa jenazah yang kena racun cyanida? Jadi racun cyanida itu sangat jarang sekali dipakai. Jadi jarang kasusnya, atau yang kedua tidak terdeteksi. Jadi Karena hanya sekali ini, baru sekali ini? Baru sekali ini, ya. Baru sekali ini? Iya. Sebelumnya tidak pernah? Tidak ada di Jakarta, tidak ada kasus cyanida. Kalau ada, saya pasti periksa. Kasus cyanida yang ada itu adalah kasus pemalsuan uang. Itu korbannya dibunuh pakai cyanida, tapi dia di otopsinya di Banten atau di Serang. Itu saudara yang meriksa juga? Bukan? Oh enggak, saya kan di Jakarta. Ya. Baik. Kalau di dalam lambung ditemukan 0,20, Iya. apakah saksi bisa menghitung berapa sebenarnya yang dia minum? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak. Itu ahli dari ini yang bisa menghitung. Ahli dari mana? Dari toksikologi. Dia sudah hitung kalau nggak salah. Dia sudah hitung. Jumlah yang masuk ke dalam tubuhnya dan sebagainya itu ada. Jadi kalau ditemukan 0,20 dalam lambungnya, dia bisa hitung persisnya nggak berapa dia minum? Masuknya itu ada ahli toksikologi yang bisa menghitung. Saudara tidak tahu. Jadi ya? kita nanti ada ahli. Kalau nggak salah ada Pak Gegel ya. Pak Gegel itu adalah ahlinya itu. Baik. Toksikologi. Ya. Saudara nggak tahu berarti ya, nggak bisa menghitung ya. Iya. Saudara tadi menyebutkan ada 5 syarat-syarat. Iya, patokan. Patokan kalau orang kena racun. Iya. Salah satunya adalah ditemukan racun di dalam tubuh si korban. Iya.
racun sianida. Iya, iya. Dari mana saudara tahu ada racun sianida di tubuh korban ini? Itu dari hasil pemeriksaan BA-nya. Toksologi. Nah, kami ditunjukkan hasilnya. Kalau pemeriksaan itu salah bagaimana? Ya saya nggak tahu lah kalau dia salah. Kalau itu salah, Ya nggak tahu. apakah kesimpulan ahli juga jadi salah? Ya pastinya lah. Saya pikir tidak relevan ya pertanyaan penasihat. Iya. Cukup yang mulia. Ada satu lagi yang mulia, satu aja. Ahli, saya mau tanya ya. Iya. Tadi baru saya tahu bahwa ternyata saudara baru pertama kali ini memeriksa soal kasus cyanida. Iya. Memang jarang sekali kasusnya Iya. di Indonesia. Jadi tadi saya pikir saudara sudah sering melihat sehingga hitungan detik gitu ya, hitungan detik gitu. Iya. Nah, jadi saudara mengatakan bahwa matinya itu hitungan detik dari mana? Dari buku-buku Bapak bisa Dari baca buku-buku. hampir semua. Iya. Hampir semua. Cepatlah gitu ya. Iya. Cepatlah gitu ya. Ya cepatnya itu ya tergantung jumlahnya kan Iya, begitu. iya, Ya. iya. Ya, jadi saya kira tadi Bapak sudah berpengalaman melihat, jadi ya tentu beda kan. Iya. Jadi dari buku-buku gitu ya. Terima kasih. Cukup ya. Ali ya, Iya. sebentar ya. Sianida itu bentuk dari sianida itu apakah cair atau padat atau gas, bagaimana? Ada yang cair, ada yang gas, ada yang padat. Ketika bentuk itu ada Iya. ya. Yang Itu- biasanya dipakai atau digunakan adalah bentuk padat, Padat. berbentuk bubuk. Bubuk. Iya. Diproduksi dari bahan apa? Wah, mungkin saya bukan Tidak tahu ya. Tidak tahu ya. bukan keahlian saya, Bukan Pak. keahlian ya. Itu, iya. Tapi yang jelas biasanya bisa cair, bisa Gas ataupun gas, bisa maupun berupa ya. bisa padat ya. Ya. Padat itu maksudnya Padat itu berupa bubuk tadi. bubuk itu, ya. Bubuk. Iya. Bubuk serbuk ya. Iya, bukan gerontolan besar gitu, bukan. Apakah dijual umum cyanida itu? Dijual umum sih tidak. Dia harus Tidak. beli di farmasi atau di toko-toko farmasi. Toko Yang farmasi. jual obat-obatan, ya. Yang jual bahan-bahan untuk membuat obat. Obat. Ya. Itu farmasi bisa memproduk atau farmasi sudah misalnya menjual sudah dalam bentuk Setahu cyanida? saya dia import dari luar. Import dari luar. Di Indonesia tidak diproduk ya? Tidak kayaknya. Tapi saya nggak tahu persis ya Pak Hakim karena Bagaimana ya, bukan porsi saudara ya, cuma sepengetahuan saudara ya. iya, iya. Ya, terkait yang barusan disampaikan Ketua Majelis. Kalau begitu untuk mendapatkan sianida itu apakah harus ada izin dari pihak yang berwenang atau izin surat keterangan dokter? Bisa saudara tahu? Saya nggak tahu persis sih. Tidak tahu persis. Nggak tahu persis. Tapi bisa beli aja tuh di Senen. Kalau bisa beli aja di Senen. Tapi di Indonesia ada itu ya? Ada. Ada ya? Iya. Baik. Kemudian apakah saudara tahu orang yang menggunakan itu untuk dipakainya dengan maksud tertentu dipakai oleh orang yang level berpendidikan menengah ke atas atau seperti petani, buruh pun bisa bebas menggunakan itu? Saudara tahu? Nggak tahu. Tapi kalau yang orang-orang rendahan biasanya karena dia pekerja-pekerja biasanya. Dia keracunan secara kronis. Misalnya tadi petani singkong dan sebagainya itu. Atau itu bisa kena gitu. Atau pekerja tambang. Tapi menggunakan itu saya nggak tahu persis mengenai hal tersebut. Ya, saudara memang bilang tadi kasus cyanida ini kan jarang. Jarang, iya. Tetapi dalam hal ini ada terjadi kan begitu. Iya. Nah, pertanyaan kami mengulangi, apakah memang dapat saudara jelaskan kepada kami penggunaan cyanida ini digunakan oleh
orang-orang tertentu, atau dia karena mengerti akan maksud, tujuan, fungsi itu bisa mematikan. Maksudnya, Pak yang mulia? Ya, ini kan sekarang ada dugaan. Iya. Ada seseorang yang memberikan atau memasukkan cairan atau serbuk Iya. sianida di kopi Mirna. Iya. Itulah singkatnya. Iya. Nah, menurut saudara apakah orang-orang seperti ini ya karena mempunyai sesuatu tergolong dia mempunyai pendidikan, atau memang karena dia mengerti akan dampak reaksi daripada sianida itu? Kami mungkin nggak bisa menjawab hal itu, Pak Hakim yang mulia, karena itu harus ada penelitian dan sebagainya, mungkin seperti itu. Baik. Jadi kami tidak bisa menjawab, mohon maaf. Baik. Terus kami ingin tahu juga sudah berapa kali saudara melakukan penelitian atau otopsi terhadap sampel ya korban-korban yang meninggal akibat racun. Nah, itu cukup banyak, tapi racunnya tidak terlalu bukan sianida. Misalnya dulu paling sering sekali adalah keracunan keracunan baygon. Itu banyak sekali, hampir setiap minggu ada. Yang pengalaman yang agak bagus itu pada waktu kasus Munir. Kasus Munir saya ikut juga. Oh, saudara yang saya ikut. melakukan otopsi itu? Oh, bukan, yang itu guru saya, Dr. Munir, Dr. Muin, Dr. Abdul Muinin. Oh, begitu. Yang melakukan. Tapi kami melakukan semacam jadi satu tim, jadi kita menganalisa bersama. Tapi kasus seperti ini sianida baru pertama kali saudara melakukan? Baru pertama kali kami melakukan, iya. Baik. Apakah memang mutlak hasil daripada otopsi saudara terhadap jenazah sampel kepada sampel, iya. beberapa elemen di tubuh korban itu menjadi sumber data untuk pemeriksaan di forensik? Iya. 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 Betulkah? Iya. Pernahkah terjadi dari pihak forensik menurut saudara atau pengalaman berubah yang diteliti bukan dari hasil daripada sampel daripada ahli? Rasanya enggak, itu kan karena dibikin berita acara, Pak. Jadi pengambilannya itu karena kan dibuat dalam juga berita acara. Iya. Kan pasti akan diteliti dengan baik betul. Jadi ada berita acaranya, ada berita acara penyegelan dan sebagainya, kan pasti ada. Nggak mungkin maksudnya ketukar gitu. Iya, mungkin yang lain yang diteliti oleh forensik, tapi penjelasan saudara tadi itu tidak mungkin tertukar karena ada berita acara penyerahan dan sebagainya. Betul. Nah, kemudian saudara bilang tadi ketika memeriksa, ya, jika saudara memeriksa hasil dari laboratorium forensik tadi ya, kan itu dijelaskan dari hasil forensik ternyata ditemukan beberapa dari laboratorium forensik, Pak. Ya, iya. Ditemukan dari laboratorium forensik itu beberapa kandungan. Iya. Ya, dan itu sudah tertera di dalam berita acara kan itu. Siap. Walaupun belum datang di sini saksi atau ahli untuk itu. Iya. Tapi karena sudah tertera kandungan-kandungan 0,0 sekian dan seterusnya ada di dalam berita acara saudara itu. Nah, saudara dapat memastikan dari hasil forensik tersebut bahwa
dari hasil juga sampel yang saudara kirimkan itu telah mengandung racun sianida di tubuh korban? Iya, saya yakin. Sudah yakin? Yakin, karena memang ada kelainan pada lambungnya itu yang tadi dikatakan. Dan keyakinan saudara itu adalah berdasarkan hasil laboratorium itu. Hasil laboratorium forensik. Ada hubungannya dengan kelainan yang ada di lambung itu. Dan hasil pemeriksaan laboratorium itu adalah sumber dari sampel saudara. Oh, iya, pastinya lah. Karena ya, itu maksud kami. Iya, iya. Pasti. Pasti. Nah, kalau begitu, loh ini kan pendapat dia saudara, bukan pendapat ahli ini dari hasil. Saudara penasihat hukum dengar maksudnya dulu ya. Dia memberikan sumber data hasil sampel kan begitu ya, dikirim labor. Ke puslapor ya. Nah kemudian keluarlah hasil ya, forensik ya, ya, yang mengandung beberapa cairan seperti 0,0 sekian ya, kali sekian kan ada nih ya, ya, ya. Atau saya bacakan dulu? Nggak usah, udah tahu ya. Ya. Nah dari hasil forensik tersebut, saudara setelah meneliti, kan hasilnya juga dikasih sama saudara kan? Iya. Iya kan? Nah, tidak dikasih ke saya, tapi saya suruh baca waktu berita acara ya. Hasil analisa saudara akhirnya bahwa bagaimana? Betul ada memang di dalam situ ada mengandung sianida. Bahwa betul di tubuh korban iya, ada mengandung sianida. Iya. Dan itu dimasukkan bukan dari luar tapi masuk bentuk memang ada di dalam lambung tersebut. Dari cairan. Dari cairan lambung tersebut. Begitu. Iya. Bukan dari luar ya. Bukan. Tapi dari mulut. Dari mulut iya. Dari mulut. Dari mulut masuknya. Dan setelah itu kan saudara juga bisa melihat ciri-ciri daripada bibir. Iya, iya. Segala macam tadi ya. Iya. Baik, cukup. Yang mulia, kami ingin menanyakan beberapa hal. Tolong pelan-pelan ahli kita luruskan dulu ya, kita benarkan. Saudara kan melakukan visum et repertum. Kemudian saudara mengambil organ-organ dalam tubuhnya. Kemudian organ-organ ini saudara tadi itu dikirim ke laboratorium. Polisi yang mengirim, ya, penyidik. Dikasih, dikirim oleh polisi, oleh penyidik. Oleh penyidik yang mengirim, bukan kami. Penyidik. Enggak, yang mengambil organnya siapa? Saya. Diserahkan pada siapa? Diserahkan ke polisi, ke penyidik. Polisi. Polisi baru serahkan ke Labkrim. Hasilnya apa itu? Hasilnya diketemukan 0,2 mg per liter ya, pada lambung. Terus? Yang lain-lainnya saya bisa harus baca. Coba. Ya. Jangan salah kita kan. Adalah dalam barang bukti 1, yaitu kopi dalam gelas sisa minuman berisi sianida elektron. Bukan. Saya hanya tanya mengenai soal organ. Oh, yang di organ. Organ. Yang itu kan jadi kopi kan nanti. Bukti nomor 4, lambung dan isi lambung berisi CN negatif atau elektrolit ya. CN 0,2 mg per liter. 0,2 mg. Ya. Jadi itu kan yang saudara periksa kan? Iya, lambung gitu. Yang saya periksa, ya, saya ambil. Itu. Ya. Kalau mengenai soal yang di dalam gelas dan sebagainya itu nanti urusannya dokter lain. Ya. Gitu. Jadi biar jangan salah. Iya. Nah itu sebabnya tadi saudara mengatakan kalau berdasarkan hasil dari lab ini tentang organ, karena yang saudara periksa organ, saudara tidak bisa menentukan matinya orang ini. Iya. Dengan ada. Yang tadi, setelah ada pemeriksaan ahli, katanya dia begini, ya saya simpulkan begitu. Jadi saya yakin bahwa itu mati karena cyanida, karena ada ahli mengatakan lethal dosis yang diminum korban sebesar lebih daripada lethal dosis, kan begitu, kan gitu. Jadi refer to the ini kan. Jadi tapi kalau
yang saudara lihat sendiri, yang saudara lihat sendiri dari organ tubuh hasil laboratoriumnya tidak bisa membenarkan matinya karena cyanida. Gitu ya. Terima kasih yang mulia. Kemudian kalau perubahan warna apa dokter bisa tahu? Tidak juga. Misalnya kopi campur es, campur susu, campur cyanida menjadi warna apa? Tidak tahu. Tadi saudara katakan mukosa rusak dan mengalami iritasi. Iya. Maksud saudara mukosa yang mana? Apa yang saudara ambil itu? Yang saya ambil itu yang warnanya hitam itu, Pak. Yang saudara ambil? Iya. Pakai apa? Pakai pinset kita angkat, terus ikat kuat. Itu diperiksa? Diperiksa PA-nya, patologi anatomi itu untuk membuktikan. Oleh dokter ahli patologi anatomi. Kita tuh di dalam satu paket forensik itu ada ahli laboratorium pemeriksaan seperti sperma dan sebagainya. Kemudian ada lagi dokter ahli PA. Itu adalah pemeriksaan kedokteran. Iya. Apakah itu juga ikut diserahkan ke polisi? Oh enggak. Yang itu enggak. Kenapa ada fotonya di situ? Dari mana? Tadi saudara tunjukkan. Bukan itu fotonya dari kita, dari laboratorium dari kita. Jadi bukan itu, karena tadi ditunjukkan di sini fotonya, maka saya tanda tanya. Coba dilihat lagi, itu adalah foto pada waktu kita otopsi. Oh begitu? Iya. Jadi bukan foto dari mukosa yang saudara ambil itu? Bukan. Yang ada di situ tadi? Iya, biar jadi jelas. Gitu yang kotak hitam itu, yang bukan kotak lah, tapi kecil itu foto di meja otopsi. Kita mau membuktikan bahwa ini warnanya hitam dan sebagainya. Ini nggak dikirim. Otopsi di mana? Kenapa? Di meja otopsi di mana? Di ruangan kami di Rumah Sakit Raden Said Sukanto. Waktu saudara ambil itu di foto-foto? Iya dong, kita kan prosedurnya ya seperti itu. Kita kalau kita memeriksa dan sebagainya selalu ada fotonya. Fotonya saudara serahkan juga semua ke polisi? Ya kami kasih juga pada mereka supaya mereka juga bisa tahu bahwa ini ada ini dan sebagainya. Karena cukup besar tadi saya lihat, padahal saudara ambilnya pakai pinset. Iya. Tapi kan itu apa namanya, kita kan di close up. Oh itu di close up? Di close up, iya. Jadi itu foto dari mukosa yang saudara ambil. Iya, proses kita yang ambil. Hasilnya kan saudara sendiri yang bagian saudara. Periksa, kita yang periksa, bukan periksa toksikologi. Bukan dari dokter apa? Toksikologi. Bukan dokter ya. Kalau nggak salah beliau bukan dokter. Mereka adalah ahli toksikologi. Ahli toksikologi, memang mendalami betul. Tapi fotonya memang saudara serahkan. Iya. Atau dengan tegas bahasa, ini otopsi apa tidak nih? Tidak otopsi Pak, makanya saya pengambilan sampel. Biar jelas gitu, karena simpang siur dari tadi. Selalu ada yang menyebut otopsi. Memang masyarakat masih sering salah pengertian mengenai otopsi itu. Kalau diperiksa aja, oh itu lagi diotopsi. Padahal pemeriksaan forensik itu ada dua, yaitu pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam. Pemeriksaan luar itu untuk melihat luka-luka, pemeriksaan dalam untuk mengetahui sebab kematian. Tapi produknya tetap visum. Produknya semua adalah visum et repertum. Dan yang menentukan apakah perlu dalam juga, itu adalah penyidik sesuai dengan undang-undang. Baik, cukup. Ya. Ada satu lagi yang gantian, penuntut umum dulu. Ada, tambah. Mempertegas penjelasan ahli tadi supaya kami tidak salah persepsi jadinya atas keterangan ahli. Atas pertanyaan penasihat hukum tadi, ahli menjelaskan apabila minum atau mengkonsumsi atau minum heroin akan mengeluarkan busa karena paru-paru membengkak. Sebaliknya kalaupun sianida tidak ama yang keluar cairan dari mulut. Nah, cairan yang di dalam keluar dari mulut itu mohon dijelaskan lebih spesifik. Apakah semacam air liur biasanya yang berbuih
Enggak bubui. Lendir. Lendir ya. Iya. Liur. Artinya bukan, kalau busa itu seperti apa yang busa itu ya gelembung, satu gelembung besar ya, begitu. Gelembung. Seperti kalau anak kecil Nggak besar, cuma gelembung aja. Ya, artinya seperti anak kecil yang bermain sabun gitu seperti itu. Iya, seperti itu. Tapi nggak sebesar itu. Ya, artinya seperti itulah supaya kami punya gambaran untuk apa yang Ahli jelaskan. Iya. Saya cukup mungkin rekan saya. Lanjutkan yang mulia. Saudara ahli tadi menjelaskan ada 3 bentuk sianida ya, padat, cair, dan gas. Ya? Gas. Itu. Dampak yang atau efek yang ditimbulkan apabila seseorang mengkonsumsi itu dengan 3 bentuk itu apakah sama atau ada perbedaan? Beda-beda. Gas paling cepat. Gas paling cepat, baik. Untuk kasus ini yang Anda lihat lah, yang Anda perhatikan, itu bentuknya lebih mengarah kemana? Cairkah atau padat yang dimasukkan ke dalam minuman atau gas? Kalau melihat dari berita acaranya, nanti mungkin ini ditanyakan kepada ahli-ahli toksikologinya. Tapi kalau analisa saya, dia itu dia meminum kopi yang mengandung sianida, begitu dia masuk ke dalam tubuh, dia akan terurai menjadi HCN. HCN itu adalah bentuk dari gas, dari apakah dia NaCN, apakah dia KCN, apakah dia cairan, itu nanti yang akan menyebabkan prosesnya penyerapannya jadi lebih cepat, menjadi lebih cepat lagi. Sehingga proses kematiannya jadi juga lebih cepat gitu. Baik, kalau misalkan yang digunakan adalah sianida padat, reaksi yang ditimbulkan apabila tersentuh dengan air panas misalkan, seperti apa? Ya itu sekali lagi bukan kewenangan Anda ya? Bukan kewenangan saya, silakan nanti ditanyakan. Yang bukan kewenangannya jangan dipaksa. Iya, baik yang mulia. Saudara saksi tadi kan sempat disinggung juga mengenai singkong dan tadi penasihat hukum mengenai apel ya. Yang ada di dalam tubuh korban adalah 0,2 yang Anda baca dari hasil lab itu. Untuk sampai misalkan 1 apel, 2 apel, 3 apel, itu 1 apel itu mengandung berapa banyak sianida? Anda tahu? Saya tahu. Tidak tahu. Berdasarkan pengetahuan Anda, apakah apel 10 apel lah dimakan itu bisa mengakibatkan ada sianida yang sampai ke lambung? Tadi Anda sebelumnya menyatakan bahwa sianida itu juga terserap ke dalam rongga-rongga, bibir, tenggorokan, dan daerah-daerah tubuh lainnya sampai ke lambung. Apakah akan berkurang seperti itu? Semua zat yang masuk ke dalam tubuh nanti akan berkurang, dia akan diurai apapun makanan tersebut. Karena dia akan dikonsumsi atau dibuang oleh tubuh. Itu mekanisme yang paling hebat yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi pasti akan diurai. Apapun yang masuk akan diurai. Sehingga jumlahnya akan lebih sedikit. Saya tegaskan, apakah yang berada di dalam lambung Mirna adalah sisa dari sianida yang entah berapa, yang Anda kan tidak tahu, itu dikonsumsi oleh dia? Saya yakin seperti itu. Itu sisanya? Saya yakin ya, saya yakin seperti itu. Baik, terima kasih yang mulia. Tadi disebut ya bahwa sianida bisa padat, cair, gas. Apabila salah satu dari bentuk tadi masuk ke tubuh manusia dan terurai, itu semuanya akan berubah menjadi gas. Tidak selalu. Masih ada sisa-sisanya juga. Masih ada sisanya. Ya, apalagi kalau jumlahnya banyak. Ada penasihat hukum? Saudara saksi ya, ini saya mau bicara ilmu aja, mau dijelaskan pada kita. Iya. Ada beberapa saya baca literatur bahwa sebenarnya sianida ini tidak mengakibatkan korosif. Kira-kira dokter kan baru pertama kali ini
meriksa cyanida, jadi nggak pernah melihat langsung. Apa referensi dokter untuk mengatakan bahwa kalau cyanida itu korosif? Jadi sebagian besar buku-buku itu semua menyebutkan bahwa dia sifatnya adalah asam basa yang kuat. Dia itu basa yang kuat. Jadi asam dan basa yang kuat itu menyebabkan erosi atau iritasi pada lambung. Ada nggak literatur? Malah saya heran kalau Bapak bisa baca bahwa itu tidak menyebabkan iritasi. Bukan. Bukan iritasi. Apakah ada referensi dari ahli yang bisa disampaikan pada kami? Baik, nanti besok saya bawakan semua. Ya, bahwa cyanida itu mengakibatkan korosif. Boleh saya catat mungkin di mana ditemukan? Saya bawa nanti besok mungkin saya akan silapkan. Ini hanya 2 buku mana mungkin gitu. Jadi ini adalah kumpulan dari segala macam mengenai referensi mengenai ini, ada banyak sekali. Ada situ ya. Bisa diserahkan pada kita? Nanti besok saya akan bawakan semua. Karena tentu kan kalau itu kan harus ada referensi kan. Karena saudara kan nggak pernah lihat. Ya kan begitu. Nah, kedua juga saudara juga tidak pernah memeriksa, punya pengalaman bahwa kalau itu cyanida masuk warnanya kayak apa. Saudara bilang hitam. Sementara ada juga yang mengatakan bahwa seharusnya harus merah, gitu loh. Jadi saya mau tanya referensi ahli apa, gitu. Bahwa itu. Jadi ini Pak, jadi yang hitam itu adalah perdarahan. Kalau di dalam tubuhnya orang itu akan berwarna kemerahan. Nah, betul ya. Akan berwarna kemerahan. Tetapi di lambung hitam itu adalah darah. Bukan cyanidanya, bukan. Darah yang terkumpul akibat terjadinya erosi pada lambung. Dan pembuluh darahnya pecah. Itu adalah erosi, itu terjadi karena pendarahan. Erosi dari lambung. Nah, apakah itu diakibatkan cyanida? Belum tentu. Diakibatkan cyanida. Bisa disebabkan oleh cyanida. Bisa cyanida, bisa juga oleh yang lainnya. Bisa juga asam lainnya, zat basa lainnya. Jadi biar clear kita kan. Bisa diabetes cyanida, bisa juga diabetes orang yang lain. Tapi ketemu cyanida di dalam lambung, yang lainnya nggak ada. Jadi sebabnya apa? Tapi kan jumlahnya kan 0,2. Nggak ada masalah soal 2, nanti akan diterangkan oleh ahlinya. Iya, makanya nanti itu kan. Ini dulu, jadi makanya jangan terlalu jauh kesimpulan dokter. Mengulang. Karena dia sudah menerangkan di dalam berita acara itu sudah diterangkan bahwa ini gini. Makanya kita sulit karena dia belum didengar. Jadi kami kan jadi nggak tahu nih ahli. Kalau tadinya dia duluan, penasihat hukum supaya tidak diulang dan dimentahkan lagi yang sudah jadi keterangan ahli tadi, karena ahli sudah disumpah tadi sudah diterangkan. Ya karena kami lihat begini kan soal keyakinan dan pendapat. Kita kan sebenarnya kan ingin pendapat bukan keyakinan. Itu aja mulia. Jadi karena ahli bicara keyakinan kan nggak bisa dipakai sebagai alat. Yang dipakai kan pendapat. Terima kasih mulia. Terima kasih. Cukup ya. Ada tanggapan dari terdakwa? Tidak ada yang mulia. Tidak ada ya. Terima kasih ahli. Ya, siap. Boleh meninggalkan ruangan. Siap, terima kasih. Majelis, apakah ahli diperkenankan meninggalkan pengadilan atau tetap menunggu karena mungkin diperlukan lagi ketika nanti ahli berikutnya? Oh iya, boleh, perlu ya. Kan belum pulang ya, jangan pulang dulu ahli, nanti manakala nanti akan disandingkan dengan pendapat ahli yang lain ya. Begitu ya, silakan. Sampai sini. Boleh minta bantuan yang mulia
nanti saksinya siapa lagi? Ya, siapa nanti Pak? Yang satu? Dr. Nur Samran Subandi. Ada Ahli toksikologi, iya. Ada yang mulia. Ahli toksikologi. Nur Samran Subandi. Ya. Sekalian juga yang mulia kami ingin mendapatkan, tadi kan ada berita acara pemindahan di botol tadi, saya mau ambil karena tidak ada di berkas kami. Yang mulia. Ingin memfotokopi juga. Atau difotokopikan nanti? Boleh. Di sana. Enggak di barangin. Biar cek saya mau tunjuk. Ada di sini atau ada di sana? Ini kan keterangan saksi, ini keterangan saksi di sini. Berita. Lampirannya di sini. Ini mestinya kan jadi satu, Pak pengacara kan, karena terlalu besar kan. Ya. Nanti difotokopi 2 atau 3 lembar. Ya, sudah, ya. Ya udah, kembali ke tempat. Duduk dulu ya. Ya, ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 13 lebih, maka kita istirahat untuk isoma ya. Sidang nanti kita lanjutkan pukul 2:30 ya. Pukul 2.30 untuk acara mendengar keterangan ahli yang lain. Demikian sidang saya skors. Ya demikian pemirsa. Umpamanya tadi katakan ada cyanida ditemukan di lambung. Iya. Nah, umpamanya apakah memang kalau orang mati karena cyanida harus ditemukan itu di empedu umpamanya atau di hati umpamanya? Iya. Itu saya ambil adalah untuk menseleksi kemungkinan ada racun-racun lain. Enggak, maksud saya kalau orang mati itu apakah pasti ditemukan sesuatu zat lain atau cyanida di dalam hati atau tidak? Nah, ini dia. Ini tergantung dari proses kematiannya. Makin cepat prosesnya, peredaran dari cyanida itu tidak sampai kemana-mana. Begitu dia menyerang jantung, begitu dia menyerang otak, dia sudah berhenti. Dan ini terjadi pada kasus yang ini, menurut pendapat saya. Ya, maksud saya itu oke. Iya. Tapi standar atau parameter untuk menentukan seorang mati karena cyanida, salah satu yang paling utama tadi hanya itu saja, bahwa tidak ada racun di dalam tubuh, tidak ada zat yang sebetulnya tidak ada di dalam tubuh dalam keadaan normal. Itu saja patokan kita. Tetapi juga kita menggunakan tadi runtutan-runtutan tadi. Ada kontak, ada gejala, ada tanda. Diketemukan racun di dalam bahan yang dia kontak. Kemudian di dalam tubuhnya ada, ya udah itu kaitannya sangat erat sekali. Dan inilah namanya pemeriksaan forensik. Ya, jadi kalau ditemukan umpamanya di dalam tubuh kita ini ada cyanida. Iya. Coba jelaskan setelah dari di lambung kemana dia perginya? Dari lambung kalau dalam keadaan dosis yang kecil, ya, itu akan diserap ke dalam tubuh, akan diserap oleh lambung, masuk ke dalam peredaran darah, di hati akan diurai menjadi asam tiosianat dan NH4. Itu amoniak.
itu akan dikeluarkan melalui kencing nantinya. Coba, kalau dalam dosis sedikit. Coba saudara jelaskan tentang tadi saudara katakan masuk dalam hati, Iya. lantas dirubah menjadi Iya, tiosenat. akan metabolisme. Oleh metabolisme Coba jelaskan tubuh. bagaimana reaksinya itu. Reaksinya seperti biasa saja, seperti makanan. Makanan itu juga akan melewati hati, di hati nanti akan diolah, yang protein akan dikirim ke otot dan sebagainya. Ini juga begitu, karena ini racun, dia akan diolah dan dibuang melalui ginjal, akhirnya kelewat urin. Jadi kalau racun itu masuk ke hati, Iya. maka dia bereaksi, Iya. dan keluarlah namanya Tiosianat itu tadi Tiosenat. dan urium. Jadi kalau orang mati selalu kemungkinannya ada ditemukan dalam hati tiosenat ini. Iya. Ada ya? Harusnya ada, tapi Harusnya karena ada. matinya cepat, Iya. proses itu belum berjalan. Iya. Proses Jadi, itu belum berjalan. seharusnya ada ya. Ada. Seharusnya syarat, karena saya baca di ahli itu juga. Iya. Seharusnya Ada, parameter iya. untuk menentukan matinya seorang ini Iya. adalah karena ditemukannya Iya. zat Tiosianat. tiosenat di dalam hati. Iya. Pertanyaan saya, di dalam hasil lab ini ditemukan nggak tiosenat itu? Nggak ada, karena apa? Karena dia cepat sekali proses Itu nanti kematiannya. solusi kedapnya apa? Tidak ada ya? Tidak ada. Tapi Bapak juga harus berpikir, saya ngomong tidak ada, karena apa? Secara forensik itu karena prosesnya sangat cepat sekali. Hitungannya hanya detik loh Pak. Hitungannya hanya detik. Ya. Oke, jadi tidak ada tiosenat. Ya, jadi saya juga minta pada Pak Hakim menjelaskan bahwa saya menjelaskan tidak ada, memang itu benarnya seperti itu. Pengetahuan umumnya adalah seperti itu. Tapi karena prosesnya sangat cepat, tidak sampai dia sampai ke itu. Bahkan tidak sampai ke usus. Tidak sampai ke usus halus. Karena keburu mati dia. Dosisnya besar sekali, 2 kali lipat. Oke, saya tanya lagi. Tadi saya sudah katakan karena cepatnya dia langsung menyerang Jantung dan otak. Nah, bagaimana bentuk serang ke jantung itu? Apa tanda-tanda bahwa jantung itu diserang? Jantung itu diserang ya itu dia. Jadi dia berhenti bernapas. Ada Dan nggak di otak dia kejang-kejang. Seandainya kita periksa jantungnya, ada nggak tanda-tanda di dalam Ada namanya bintik-bintik perdarahan. Biasanya ada bintik-bintik perdarahan. di jantung itu ya? Iya. Di otak? Di otak itu biasanya otaknya mengalami kelainan-kelainan perdarahan juga. Perdarahan kecil-kecil, bukan yang namanya stroke. Bukan yang namanya stroke. Terutama adalah pada batang otak. Batang otak itu yang mengatur pernapasan dan kerja jantung. Itu kalau keserang itu, semua orang pasti akan mati. Biasanya. Karena memikirkan Pak Dokter. Iya. Karena Bapak mengatakan seharusnya dicek jantung, seharusnya Iya. dicek kepala, Iya. sehingga kan kita merasa sayang, loh kenapa nggak diperiksa? Padahal Iya. kalau diperiksa kan lebih akurat. Iya. Kan begitu dokter. Ya, kan? tapi kan Bapak nggak tahu kenapa polisi meminta seperti itu. Itu kan mungkin ada pertimbangan-pertimbangan Iya, lain. iya, makanya hanya. Iya. Jadi seandainya kalau polisi minta hanya organ di lambung, Bapak hanya bisa periksa itu aja ya? Lah iyalah. Nggak bisa periksa tubuhnya? Nggak bisa, karena kan harus membuka. Begitu ya? Iya. Tapi harus menurut membuka saudara semua. sebaiknya sebenarnya semua ya? Menurut saya sebaiknya itu. Iya. Sebaiknya itu. Kalau umpamanya tadi saudara mengatakan, sekali juga saya baca-baca buku, memang kan banyak di luar kita ini banyak ada sianida juga. Tadi Bapak katakan ada dalam singkong, Iya. ada dalam rokok, nah, apel juga ada. Apa ada? Ada apel juga ya. Jadi kalau umpamanya atau di coklat ada coklat. Coklat saya nggak tahu persis. Ya. Berarti ya. Apel ada ya. Apel. Nah, jadi kalau dia makan apel sebelumnya, Iya. ada kemungkinan juga ada dong di dalam lambungnya. Ada. Ada kemungkinannya. Ya, yang Iya. ya di dalam karena kecil kan? Iya, karena kecil. 0,2 sekali, Iya. 0,2 kan kecil sekali itu kan? Iya. Jadi bisa juga itu dari makanan begitu ya? Bisa. Bisa. Tapi kan dia nggak makan makanan apel. Bapak kan nggak tahu. Kan kelihatan di TV. Di berita acara ada. CCTV kan Di ada. berita acara ada. Nanti kita itu kepada Bapak. Nanti. Ya. Iya. Ada kan? Ada. Iya, ada, iya. ada. Iya.
Tapi Bapak begini Pak, kalau jumlahnya sedikit itu tidak banyak menyebabkan efek karena dia di metabolisme tadi itu Pak. Jadi dia dikeluarkan. Iya, jadi sudah benar Bapak. Karena kita temukan kan 0,2. Iya. Bapak bilang tadi mungkin karena makanan, antara lain apel, ya kan? Iya. Nah, Bapak kan akhirnya mengambil kesimpulan bahwa matinya ini karena cyanida karena ada dokter lain ahli mengatakan lethal dosisnya bla 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 ditemukan bla 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 kan begitu. Jadi nanti itu biarlah mereka yang ceritakan Pak, gitu maksud saya. Biarkan Bapak di sini kan begitu. Gitu. Jadi baunya cyanida itu seperti almond ya? Iya, seperti buah almond, kacang almond. Nggak ada di Indonesia, biasanya cuma di Eropa saja. Enak dong almond ya? Iya, dan hanya 60% dari korban dari kita ini tidak dapat mencium baunya. Hanya 40% orang. Jadi nggak bau busuk ya? Enggak bau busuk sebetulnya. Kalau murni almond, kalau murni cyanida. Saya juga sering makan almond soalnya enak sekali itu. Karena wangi. Di lambung itu ada korosif dan sebagainya. Sampel ya korban-korban yang meninggal akibat racun. Nah, itu cukup banyak, tapi racunnya tidak terlalu bukan cyanida. Misalnya dulu paling sering sekali adalah keracunan keracunan baygon. Itu banyak sekali, hampir setiap minggu ada. Yang pengalaman yang agak bagus itu pada waktu kasus Munir. Kasus Munir saya ikut juga. Oh, saudara yang melakukan otopsi itu? Oh, bukan, yang itu guru saya, Dr. Munir, Dr. Muin, Dr. Abdul Muinin. Oh begitu. Yang melakukan. Tapi kami melakukan semacam jadi satu tim, jadi kita menganalisa bersama. Tapi kasus seperti ini cyanida baru pertama kali saudara melakukan? Baru pertama kali kami melakukan, iya. Baik. Apakah memang mutlak hasil daripada otopsi saudara terhadap jenazah sampel kepada beberapa elemen di tubuh korban itu menjadi sumber data untuk pemeriksaan di forensik? Iya. Betulkah? Iya. Pernahkah terjadi dari pihak forensik menurut saudara atau pengalaman berubah yang diteliti bukan dari hasil daripada sampel daripada ahli? Rasanya enggak, itu kan karena dibikin berita acara Pak. Jadi pengambilannya itu karena kan dibuat dalam juga berita acara. Iya, kan pasti akan diteliti dengan baik betul. Jadi ada berita acaranya, ada berita acara penyegelan dan sebagainya, kan pasti ada. Nggak mungkin maksudnya ketukar gitu. Iya, mungkin yang lain yang diteliti oleh forensik, tapi penjelasan saudara tadi itu tidak mungkin tertukar karena ada berita acara penyerahan dan sebagainya. Betul. Nah, kemudian saudara bilang tadi ketika memeriksa, ya, jika saudara memeriksa hasil dari laboratorium forensik tadi ya, kan itu dijelaskan dari hasil forensik ternyata ditemukan beberapa dari laboratorium forensik Pak. Iya. Ditemukan dari laboratorium forensik itu beberapa kandungan. Iya. Ya. Dan itu sudah tertera di dalam berita acara kan itu. Siap. Walaupun belum datang di sini saksi atau ahli untuk itu. Iya. Tapi karena sudah tertera kandungan-kandungan 0,0 sekian dan seterusnya ada di dalam berita acara saudara itu. Nah, saudara dapat memastikan dari hasil forensik tersebut bahwa
dari hasil juga sampel yang saudara kirimkan itu telah mengandung racun sianida di tubuh korban? Iya, saya yakin. Sudah yakin? Yakin, karena memang ada kelainan pada lambungnya itu yang tadi dikatakan. Dan keyakinan saudara itu adalah berdasarkan hasil laboratorium itu. Hasil laboratorium forensik. Ada hubungannya dengan kelainan yang ada di lambung itu. Dan hasil pemeriksaan laboratorium itu adalah sumber dari sampel saudara. Oh, iya, pastinya lah. Karena ya, itu maksud kami. Iya, iya. Pasti. Pasti. Nah, kalau begitu, loh ini kan pendapat dia saudara, bukan pendapat ahli ini dari hasil. Saudara penasihat hukum dengar maksudnya dulu ya. Dia memberikan sumber data hasil sampel kan begitu ya, ke dikirim ke puslapor. Ya. Nah, kemudian keluarlah hasil ya, forensik. Ya. Ya, yang mengandung beberapa cairan seperti 0,0 sekian ya, kali sekian kan ada nih. Iya. Ya. Ya. Atau saya bacakan dulu. Gak usah. Udah tahu ya. Ya. Nah, dari hasil forensik tersebut, saudara setelah meneliti, kan hasilnya juga dikasih sama saudara kan? Iya. Iya kan? Nah, tidak dikasih ke saya, tapi saya suruh baca waktu berita acara ya. Hasil analisa saudara akhirnya bahwa bagaimana? Betul ada memang di dalam situ ada mengandung sianida. Bahwa betul di tubuh korban ya, ada mengandung sianida. Iya. Dan itu dimasukkan bukan dari luar tapi masuk bentuk memang ada di dalam lambung tersebut. Dari cairan. Dari cairan lambung tersebut. Begitu? Iya. Bukan dari luar ya? Bukan. Tapi dari mulut. Dari mulut, iya. Dari mulut. Dari mulut masuknya. Dan setelah itu kan saudara juga bisa melihat ciri-ciri daripada bibir, iya, iya, segala macam tadi ya. Iya. Baik, cukup. Yang mulia, kami ingin menanyakan beberapa hal. Tolong pelan-pelan ahli kita luruskan dulu ya, kita benarkan. Saudara kan melakukan visum et repertum. Kemudian saudara mengambil organ-organ dalam tubuhnya. Kemudian organ-organ ini saudara tadi itu dikirim ke laboratorium. Polisi yang mengirim, ya, penyidik. Dikasih, dikirim oleh polisi, oleh penyidik. Oleh penyidik yang mengirim, bukan kami. Penyidik. Enggak, yang mengambil organnya siapa? Saya. Diserahkan pada siapa? Diserahkan ke polisi, ke penyidik. Penyidik. Polisi baru serahkan ke Labkrim. Hasilnya apa itu? Hasilnya diketemuan 0,2 mg per liter pada lambung. Terus? Yang lain-lainnya saya bisa harus baca. Coba. Ya. Jangan salah kita kan. Adalah dalam barang bukti 1, yaitu kopi dalam gelas sisa minuman berisi sianida elektron. Bukan, saya hanya tanya mengenai soal organ. Oh, yang di organ. Organ. Yang jadi kan kopi kan nanti. Bukti nomor 4, lambung dan isi lambung berisi CN negatif atau elektrolit negatif, ya? CN 0,2 mg per liter. 0,2 mg. Jadi itu kan yang saudara periksa kan? Iya, lambung gitu. Yang saya periksa, saya ambil. Itu. Iya. Kalau mengenai soal yang di dalam gelas dan sebagainya itu nanti urusannya dokter lain. Iya. Gitu. Jadi biar jangan salah. Iya. Nah, itu sebabnya tadi saudara mengatakan kalau berdasarkan hasil dari lab ini tentang organ, karena yang saudara periksa organ, saudara tidak bisa menentukan matinya orang ini. Iya. Dengan yang tadi, kalau setelah ada pemeriksaan ahli, katanya dia begini, ya saya simpulkan begitu. Jadi saya yakin bahwa itu mati karena cyanida, karena ada ahli mengatakan lethal dosis yang diminum korban sebesar lebih daripada lethal dosis, kan begitu, kan gitu. Jadi refer to the ini kan. Jadi tapi kalau
Yang saudara lihat sendiri, yang saudara lihat sendiri dari organ tubuh hasil laboratoriumnya tidak bisa membenarkan matinya karena cyanida. Gitu ya. Terima kasih yang mulia. Kemudian kalau perubahan warna apa dokter bisa tahu? Tidak juga. Misalnya kopi campur es, campur susu, campur cyanida menjadi warna apa? Tidak tahu. Tadi saudara katakan mukosa rusak dan mengalami iritasi. Iya. Maksud saudara mukosa yang mana? Apa yang saudara ambil itu? Yang saya ambil itu yang warnanya hitam itu, Pak. Yang saudara ambil? Iya. Pakai apa? Pakai pinset kita angkat, terus ikat kuat. Itu diperiksa? Diperiksa PA-nya, patologi anatomi itu untuk membuktikan. Oleh dokter ahli patologi anatomi. Kita tuh di dalam satu paket forensik itu ada ahli laboratorium pemeriksaan seperti sperma dan sebagainya. Kemudian ada lagi dokter ahli PA. Itu adalah pemeriksaan kedokteran. Iya. Apakah itu juga ikut diserahkan ke polisi? Oh enggak. Yang itu enggak. Kenapa ada fotonya di situ? Dari mana? Tadi saudara tunjukkan. Bukan itu fotonya dari kita, dari laboratorium dari kita. Jadi bukan itu, karena tadi ditunjukkan di sini fotonya, maka saya tanda tanya. Coba dilihat lagi, itu adalah foto pada waktu kita otopsi. Oh begitu? Iya. Jadi bukan foto dari mukosa yang saudara ambil itu. Bukan. Yang ada di situ tadi. Iya, biar jadi jelas. Yang kotak hitam itu, yang bukan kotak lah, tapi kecil itu foto di meja otopsi. Kita mau membuktikan bahwa ini warnanya hitam dan sebagainya. Ini nggak dikirim. Meja otopsi di mana? Kenapa? Di meja otopsi di mana? Di ruangan kami di Rumah Sakit Raden Said Sukanto. Waktu saudara ambil itu di foto-foto? Iya dong, kita kan prosedurnya ya seperti itu. Kita kalau kita memeriksa dan sebagainya selalu ada fotonya. Fotonya saudara serahkan juga semua ke polisi? Ya kami kasih juga pada mereka supaya mereka juga bisa tahu bahwa ini ada ini dan sebagainya. Karena cukup besar tadi saya lihat, padahal saudara ambilnya pakai pinset. Iya. Tapi kan itu apa namanya, kita kan di close up. Oh itu di close up? Di close up, iya. Jadi itu foto dari mukosa yang saudara ambil. Iya, proses kita yang ambil. Hasilnya kan saudara sendiri yang bagian saudara. Periksa, kita yang periksa, bukan periksa toksikologi. Bukan dari dokter apa? Toksikologi. Bukan dokter ya. Kalau nggak salah beliau bukan dokter. Mereka adalah ahli toksikologi. Ahli toksikologi, memang mendalami betul. Tapi fotonya memang saudara serahkan. Iya. Atau dengan tugas bahasa, ini otopsi apa tidak nih? Tidak otopsi Pak, makanya saya pengambilan sampel. Biar jelas gitu, karena simpang siur dari tadi. Selalu ada yang menyebut otopsi. Memang masyarakat masih sering salah pengertian mengenai otopsi itu. Kalau diperiksa aja, oh itu lagi diotopsi. Padahal pemeriksaan forensik itu ada dua, yaitu pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam. Pemeriksaan luar itu untuk melihat luka-luka, pemeriksaan dalam untuk mengetahui sebab kematian. Tapi produknya tetap visum? Produknya semua adalah visum et repertum. Dan yang menentukan apakah perlu dalam juga, itu adalah penyidik sesuai dengan undang-undang. Baik, cukup. Ya. Ada satu lagi yang gantian, penuntut umum dulu. Ada, tambah. Mempertegas penjelasan ahli tadi supaya kami tidak salah persepsi jadinya atas keterangan ahli. Atas pertanyaan penasihat hukum tadi, ahli menjelaskan apabila minum atau mengkonsumsi atau minum heroin akan mengeluarkan busa karena paru-paru membengkak. Sebaliknya kalaupun sianida tidak keluar cairan dari mulut. Nah, cairan yang di dalam keluar dari mulut itu mohon dijelaskan lebih spesifik. Apakah semacam air liur biasanya yang berbuih
Enggak Apa? berbuih. Lendir. Lendir ya. Iya. Liur. Berarti bukan, kalau busa itu seperti apa yang Busa itu ya gelembung, satu gelembung besar ya, begitu. Gelembung. Seperti kalau anak Nggak kecil. nggak besar, cuma gelembung aja. Ya, artinya seperti anak kecil yang bermain sabun gitu seperti Iya, itu. iya, seperti itu. Tapi nggak sebesar itu. Ya, makanya seperti itulah supaya kami punya gambaran untuk apa yang ahli jelaskan. Iya. Dari saya cukup, mungkin rekan saya. Lanjutkan yang mulia. Saudara ahli tadi menjelaskan ada 3 bentuk sianida ya, padat, cair, dan gas ya. Gas. Itu. Dampak yang atau efek yang ditimbulkan apabila seseorang mengkonsumsi itu dengan 3 bentuk itu apakah sama atau ada perbedaan? Beda-beda. Gas paling cepat. Gas paling cepat, baik. Untuk kasus ini yang Anda lihat lah, yang Anda perhatikan, itu bentuknya lebih mengarah kemana? Cairkah atau padat yang dimasukkan ke dalam minuman atau gas? Kalau melihat dari berita acaranya, nanti mungkin ini ditanyakan kepada ahli-ahli toksikologinya. Tapi kalau analisa saya, dia itu dia meminum kopi yang mengandung sianida, begitu dia masuk ke dalam tubuh, dia akan terurai menjadi HCN. HCN itu adalah bentuk dari gas, dari apakah dia NaCN, apakah dia KCN, apakah dia cairan, itu nanti yang akan menyebabkan prosesnya penyerapannya jadi lebih cepat, menjadi lebih cepat lagi. Sehingga proses kematiannya jadi juga lebih cepat gitu. Baik, kalau misalkan yang digunakan adalah sianida padat, reaksi yang ditimbulkan apabila tersentuh dengan air panas misalkan, seperti apa? Ya itu sekali lagi bukan kewenangan Anda ya? Bukan kewenangan saya, silakan nanti ditanyakan. Yang bukan kewenangannya jangan dipaksa. Iya, baik yang mulia. Saudara saksi tadi kan sempat disinggung juga mengenai singkong, dan tadi penasihat hukum mengenai apel ya. Yang ada di dalam tubuh korban adalah 0,2 yang Anda baca dari hasil lab itu. Untuk sampai misalkan 1 apel, 2 apel, 3 apel, itu 1 apel itu mengandung berapa banyak sianida? Anda tahu? Nggak tahu. Tidak tahu. Berdasarkan pengetahuan Anda, apakah apel, 10 apel lah dimakan itu bisa mengakibatkan ada sianida yang sampai ke lambung? Tadi Anda sebelumnya menyatakan bahwa sianida itu juga terserap ke dalam rongga-rongga, bibir, tenggorokan, dan daerah-daerah tubuh lainnya sampai ke lambung. Apakah akan berkurang seperti itu? Semua zat yang masuk ke dalam tubuh nanti akan berkurang, dia akan diurai apapun makanan tersebut. Karena dia akan dikonsumsi atau dibuang oleh tubuh. Itu mekanisme yang paling hebat yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi pasti akan diurai. Apapun yang masuk akan diurai. Sehingga jumlahnya akan lebih sedikit. Saya tegaskan, apakah yang berada di dalam lambung Mirna adalah sisa dari sianida yang entah berapa, yang Anda kan tidak tahu, itu dikonsumsi oleh dia? Saya yakin seperti itu. Itu sisanya? Saya yakin ya, saya yakin seperti itu. Baik, terima kasih yang mulia. Tadi disebut ya bahwa sianida bisa padat, cair, gas. Apabila salah satu dari bentuk tadi masuk ke tubuh manusia dan karena sakit, jadi saya nggak ulangi lagi ya sebab-sebabnya. Jadi saya pikir untuk sementara dari kami cukup, mungkin rekan kami. Silakan. Saksi, tadi saudara mengatakan saya belum jelas ini. Iya Pak. Otopsi selama 11.30. Bukan otopsi, mohon maaf. Apa? Kami tidak melakukan otopsi. Pemeriksaan lambung. Iya, pemeriksaan lambung. Sampai jam berapa itu? Sampai jam berapa? Sampai sekitar jam 1-an, sekitar jam 1. 1 ya. Sekitar 1.
Jadi sudah masuk tanggal 10 berarti. Terus tadi mengatakan sudah dibalsem, blaming ya? Iya, di embalming. Saya ingin tahu siapa dokter yang melakukan balsem blaming tadi? Saya tidak tahu persis itu mengenai itu. Tidak tahu? Tidak tahu persis. Terus sianida itu baunya almond itu Pak? Tadi Bapak bilang almond. Almond, kacang almond. Almond, kacang almond itu? Iya. Tidak berbau kecut kalau di ruangan seluruhnya? Secara teoritis berbau almond secara teoritis. Tapi kalau sudah dicampur-campur dengan lain itu mungkin ahli yang toksikologi lah yang tahu. Kalau dalam perkara ini cyanida bentuknya apa? Kenapa? Kalau dalam perkara ini? Kenapa? Bentuknya cyanida berupa apa? Saya nggak tahu bentuknya apa karena saya nggak memeriksa cyanidanya. Oh, ya. Terus polisi yang menentukan supaya diambil sampel pencernaan lambung itu tadi. Apakah SOP-nya memang begitu? Jadi begini, standar satu pemeriksaan itu harus ada otopsi. Iya. Tetapi kalau ada hal-hal yang maksudnya tidak gini, Pak, polisi kan bukan dokter. Hah? Polisi tadi penyidik kan bukan dokter. Bukan Ya. dokter. Mengapa Semua Bapak apa yang diminta oleh penyidik itu disesuaikan dengan kebutuhan penyidik. Ya. Jadi polisi yang kan bukan dokter Pak ya? Polisi kan bukan dokter yang memerintahkan. Oh bukan, bukan ya polisi beneran. Polisi beneran. Penyidik. Penyidik. Dokter juga itu polisi saja saya ingin tahu. Iya iya. Karena kalau dokter kan konotasinya lain. Iya iya. Kalau penyidik dia kan awam dalam dunia kedokteran. Tapi undang-undang kita menyebutkan seperti itu Pak. Bukan dokter yang menentukan, tapi penyidik. Karena disesuaikan dengan kebutuhan dia. Dia sudah banyak hobi, sudah banyak. Tapi dia kan nggak tahu apa SOP-nya orang mati itu dari mana, otopsinya bagaimana, dia kan nggak ngerti Pak. Jadi saya ingin tahu yang menentukan itu penyidik, padahal dia kan bukan dokter, kecuali dokter polisi lain Pak. Iya, makanya tadi kan saya bilang yang menentukan otopsi atau tidak adalah polisi atau penyidik. Mengambil penyidik, tahu. Iya. Apa mengambil apa? Oh, mengambil lambung. Iya. Lambung, hati, dan limpa tadi. Iya. Dia kan bukan seorang dokter kan? Yang saya tanyakan itu aja. Tapi mereka punya pengetahuan juga saya kira. Karena mereka juga belajar ilmu forensik. Ya, mereka belajar di PTIK ilmu forensik. Iya. Sekali lagi, saya mau tanya sedikit lagi aja Pak. Ya. Tadi kan saudara mengatakan soal korosif itu ya. Iya. Kalau orang minum ekstasi bisa juga korosif? Saya kira tidak. Ekstasi itu tidak terlalu asam dan tidak terlalu basah dia. Kalau heroin? Kecuali kalau dia benar-benar banyak. Iya banyak. Kalau banyak umpamanya? Kalau banyak sekali ya bisa saja. Bisa saja. Kalau heroin? Heroin tidak. Heroin tidak. Bahkan heroin tidak diserap di dalam ini. Jadi kalau kita menggunakan heroin dengan ditelan itu nggak ada efeknya. Tapi kalau disuntik atau dihirup itu paling cepat sekali. Karena dia targetnya adalah darah. Kalau sabu-sabu? Sabu-sabu itu mungkin agak asam ya mungkin. Tapi tidak akan sampai seperti ini. Tidak akan mengalami iritasi, tidak akan mengalami erosi yang seperti ini. Kalau banyak? Kalau banyak tuh juga tidak sampai seperti itu. Karena kalau banyak dia pasti akan muntah-muntah. Karena efek dari ekstasi itu seperti itu, merangsang otak untuk dia bekerja sehingga dia akan muntah-muntah, jadi keluar lagi. Enggak, saya tanya sabu-sabu. Sabu-sabu saya kurang tahu persis kalau mengenai jumlahnya, karena sabu-sabu itu kayaknya agak asam, tapi tidak akan menyebabkan perlukaan semacam seperti ini. Hanya paling-paling iritasi lambung. Kemudian setelah malam iritasi hanya kemerah-merahan saja lambungnya. Kalau kita lihat tadi kan hitam.
Kalau umpamanya dia sudah sering minum terus gitu, bisa terjadi nggak? Kalau sering ya bisa, jadi sakit mah biasa lah, itu seperti sakit mah biasa, iya. Ya, sakit gitu mah. ya. Sakit mah itu juga iritasi sebetulnya di lambung. Korosif juga namanya itu? Iya, korosif. Bukan korosif udah terlalu berat. Erosi makanya saya bilang kalau umpamanya tadi saya katakan sabu-sabu yang sering terus diminum, bisa juga korosif. Enggak sampai korosif, Pak. Enggak sampai korosif. Dia hanya kemerahan saja. Dan itu sudah menimbulkan gangguan, dia mual-mual. Yang orang bilang sakit mah. Jadi apa saja selain cyanida yang membuat korosif? Tadi itu kan H2SO4, kemudian asam formiat, sama penyakit kemudian yang lain ya? lisol, karbol, yang katanya ada minum membunuh kalau diri. Kalau umpamanya ekstasi atau heroin diminum tiba-tiba dalam jumlah yang banyak, itu bisa juga tiba-tiba mati? Bisa cepat mati enggak? Matinya tapi lain. Dia akan keluar busa. Dia akan keluar busa kalau heroin. Kalau keluar busa itu karena heroin ya? Heroin. Busanya banyak dan busanya meleleh sampai banyak sekali. Dan cepat itu ya? Cepat, karena dia menyerang paru-parunya menjadi bengkak. Minum heroin juga bisa langsung mati gitu? Iya, bisa. Tapi nggak secepat inilah gitu. Nggak hitungan detik. Ya, tapi bisa juga. Bisa. Ini kan secara ilmu lah ya. Iya. Dan itu berbusa gitu ya. Berbusa, yang paling jelas tanda-tandanya adalah berbusa. Karena paru-parunya membengkak besar paru-parunya. Gitu. Kalau karena cyanida nggak berbusa? Cyanida tidak berbusa. Tidak berbusa. Tapi dia bisa keluar cairan dari mulut karena tadi itu otot yang menjaga supaya isi lambung tidak keluar, karena dia mati dia jadi kendor. Nah itu dia jadi bisa keluar, tapi bukan busa. Bukan busa. Baik, terima kasih dokter. Ya. Cukup ya. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara ahli ya, saya mau bertanya. Sudah berapa tahun ahli menjabat sebagai dokter spesialis? Saya lulus pada tahun 90 dari FKUI, tahun 90. Dan semenjak itu saya bekerja di forensik, baik di UI maupun di Rumah Sakit Polri. Berapa tahun kira-kira? Di UI saya bekerja sampai tahun 2000. Terus kemudian tahun 2000 sampai tahun 2005 saya pindah bekerja di Semarang, terus pulang dari Semarang tahun 2005, saya akhirnya masuk kemari lagi jadi dokter forensik di Rumah Sakit Polri. Sudah cukup lama berarti ya? Iya. Baik. Selama bertugas sebagai dokter forensik, apakah sudah sering memeriksa jenazah yang kena racun cyanida? Jadi racun cyanida itu sangat jarang sekali dipakai. Jadi jarang kasusnya, atau yang kedua tidak terdeteksi. Jadi hanya sekali ini, baru sekali ini? Baru sekali ini, ya. Baru sekali ini? Iya. Sebelumnya tidak pernah? Tidak ada di Jakarta, tidak ada kasus cyanida. Kalau ada, saya pasti periksa. Kasus cyanida yang ada itu adalah kasus pemalsuan uang. Itu korbannya dibunuh pakai cyanida, tapi dia di otopsinya di Banten atau di Serang. Itu saudara yang meriksa juga? Bukan? Oh enggak, saya kan di Jakarta. Ya. Baik. Kalau di dalam lambung ditemukan 0,20, ya. Apakah saksi bisa menghitung berapa sebenarnya yang dia minum? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak. Itu ahli dari ini yang bisa menghitung. Ahli dari mana? Dari toksikologi. Dia sudah hitung kalau nggak salah. Dia sudah hitung. Jumlah yang masuk ke dalam tubuhnya dan sebagainya itu ada. Jadi kalau ditemukan 0,20 dalam lambungnya, dia bisa hitung persisnya nggak berapa dia minum? Masuknya itu ada ahli toksikologi yang bisa menghitung. Saudara tidak tahu. Jadi ya? kita nanti ada ahli. Kalau nggak salah ada Pak Gegel ya. Pak Gegel itu adalah ahlinya itu. Baik. Psikologi. Ya.
Saudara nggak tahu berarti ya, Iya. nggak bisa menghitung ya. Iya. Saudara tadi menyebutkan ada 5 syarat-syarat Iya, patokan. patokan kalau orang kena racun. Iya. Salah satunya adalah ditemukan racun di dalam tubuh si korban. Iya. Racun sianida. Iya, iya. Dari mana saudara tahu ada racun sianida di tubuh korban ini? Itu dari hasil pemeriksaan BA-nya. Toksologi. Nah, kami ditunjukkan hasilnya. Kalau pemeriksaan itu salah bagaimana? Ya saya nggak tahu lah kalau dia salah. Kalau itu salah, Ya nggak tahu. apakah kesimpulan ahli juga jadi salah? Ya pastinya Saya lah. pikir tidak relevan ya pertanyaan penasihat. Iya. Cukup yang mulia. Ada satu lagi yang mulia, satu aja. Ahli, saya mau tanya ya. Iya. Tadi baru saya tahu bahwa ternyata saudara baru pertama kali ini memeriksa soal kasus sianida. Iya. Memang jarang sekali kasusnya di Indonesia. Jadi tadi saya pikir saudara sudah sering melihat sehingga hitungan detik gitu ya, hitungan detik gitu. Nah, jadi saudara mengatakan bahwa matinya itu hitungan detik dari mana? Dari buku-buku Bapak bisa Dari baca buku-buku. hampir semua. Iya. Hampir semua. Cepatlah gitu ya. Iya. Cepatlah gitu ya. Ya cepatnya itu ya tergantung jumlahnya kan Iya, begitu. iya, Ya. iya. Ya, jadi saya kira tadi Bapak sudah berpengalaman melihat, jadi ya tentu beda kan? Iya. Jadi dari buku-buku gitu ya. Terima kasih. Cukup ya. Ali ya. Iya. Sebentar ya. Sianida itu bentuk dari sianida itu apakah cair atau padat atau gas, bagaimana? Ada yang cair, ada yang gas, ada yang padat. Ketika bentuknya ada Iya. ya. Yang biasanya dipakai atau digunakan adalah bentuk padat. Berbentuk bubuk. Bubuk. Iya. Diproduksi dari bahan apa? Wah, mungkin saya bukan Tidak tahu ya. Tidak tahu ya. bukan keahlian saya. Bukan Pak. keahlian ya. Gitu, iya. Tapi yang jelas biasanya bisa cair, bisa Gas ataupun gas, bisa maupun berupa ya. bisa padat ya. Ya. Padat itu maksudnya Padat itu berupa bubuk tadi. bubuk itu, ya. Bubuk, Bubuk serbuk ya. ya. Bukan gerontolan besar gitu, bukan. Apakah dijual umum sianida itu? Dijual umum sih tidak. Dia harus Tidak. beli di farmasi atau di toko-toko farmasi. Toko Yang farmasi. jual obat-obatan, ya. Yang jual bahan-bahan untuk membuat obat. Ya. Itu farmasi bisa memproduk atau farmasi sudah misalnya menjual sudah dalam bentuk Setahu sianida? saya dia import dari luar. Import dari luar. Di Indonesia tidak diproduk ya? Tidak kayaknya. Tapi saya nggak tahu persis ya Pak Hakim karena Bagaimana ya, bukan porsi saudara ya, cuma sepengetahuan saudara ya. Iya, iya. Ya, terkait yang barusan disampaikan Ketua Majelis. Kalau begitu untuk mendapatkan sianida itu apakah harus ada izin dari pihak yang berwenang atau izin surat keterangan dokter? Bisa saudara tahu? Saya nggak tahu persis sih. Tidak tahu persis. Nggak tahu persis. Tapi bisa beli aja tuh di Senen. Kalau bisa beli aja di Senen. Tapi di Indonesia ada itu ya? Ada. Ada ya? Iya. Baik. Kemudian apakah saudara tahu orang yang menggunakan itu untuk dipakainya dengan maksud tertentu dipakai oleh orang yang level berpendidikan menengah ke atas atau seperti petani, buruh pun bisa bebas menggunakan itu? Saudara tahu? Nggak tahu. Tapi kalau yang orang-orang rendahan biasanya karena dia pekerja-pekerja biasanya. Dia keracunan secara kronis. Misalnya tadi petani singkong dan sebagainya itu. Atau itu bisa kena gitu. Atau pekerja tambang. Tapi menggunakan itu saya nggak tahu persis mengenai hal tersebut.
Ya, saudara memang bilang tadi kasus cyanida ini kan jarang. Jarang, iya. Tetapi dalam hal ini ada terjadi kan begitu? Iya. Nah, pertanyaan kami mengulangi, apakah memang dapat saudara jelaskan kepada kami penggunaan cyanida ini digunakan oleh orang-orang tertentu atau dia karena mengerti akan maksud, tujuan, fungsi itu bisa mematikan? Maksudnya, Pak Yang Mulia? Ya, ini kan sekarang ada dugaan. Iya. Ada seseorang yang memberikan atau memasukkan cairan atau serbuk. Iya. Cyanida di kopi Mirna. Iya. Itulah singkatnya. Iya. Nah, menurut saudara apakah orang-orang seperti ini ya karena mempunyai sesuatu tergolong dia mempunyai pendidikan atau memang karena dia mengerti akan dampak reaksi daripada cyanida itu? Kami mungkin nggak bisa menjawab hal itu, Pak Hakim Yang Mulia, karena itu harus ada penelitian dan sebagainya, mungkin seperti itu. Baik. Jadi kami tidak bisa menjawab, mohon maaf. Baik. Terus kami ingin tahu juga sudah berapa kali saudara melakukan penelitian atau otopsi terhadap